Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Azan Nairul Karomah, NPM 1904010007 dari KPIC dengan mata kuliah Human Relation. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Apa itu komunikasi? Jadi komunikasi adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan atau komunikator ke penerima pesan atau komunikan dengan tujuan tertentu. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal atau nonverbal. Oke, jadi yang pertama yaitu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan atau penulisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama yaitu sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis. Sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud dan informasi, hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. Yang kedua yaitu sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca, sebagai sisi yang menyerap ide, maksud, dan informasi dari pihak lain. Hal ini bisa disebut sebagai komunikasi pasif. Yang selanjutnya yaitu contoh komunikasi verbal. Yang pertama yaitu chat dengan menggunakan smartphone. Yang kedua pidato, yang ketiga rapat dan diskusi, yang keempat berinteraksi tertulis lewat sosial media, yang kelima guru mengajar di kelas, yang keenam membaca novel, dan yang terakhir menulis surat. Dan selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan benda sebagai medium. Contoh saja, saat ada kecelakaan di jalan raya, polisi menggunakan kon atau corong untuk menandai area untuk memberi peringatan. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Contohnya saja seperti berjabat tangan, berpelukan, pukulan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini biasanya sulit digunakan untuk mengungkapkan maksud, tapi di kegiatan tertentu, biasanya komunikasi ini berhubungan dengan durasi yang harusnya normal, tapi dibuat lebih lama atau lebih sebentar. Contoh saja, saat seorang datang pagi ke pekerjaannya, ia mengomunikasikan dia antusias untuk bekerja. Di sisi lain, saat janjian dan seorang datang terlambat, ia menunjukkan rasa tidak menghormati partner janjiannya. Kemudian yang keempat, komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi ini adalah yang paling sering dilakukan orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contoh sederhananya adalah gaya tubuh, lidikan mata, ekspresi wajah, atau gerakan tangan. Yang kelima, komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Untuk komunikasi seberapa dekat hubungan Anda dengan seseorang berdasarkan jarak dan posisi Anda secara fisik terhadap orang lain. Kemudian yang keenam, komunikasi dengan suara. Komunikasi suara ini bukan ucapan, tapi suara yang ditimbulkan tanpa bahasa tertentu. Biasanya untuk mengisyaratkan sesuatu saat dikombinasikan dengan komunikasi verbal. Contoh suara saat bingung ataupun berpikir. Yang selanjutnya yaitu contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama, tos atau high five dengan teman sebagai tanda menyampaikan sukses. Dan yang kedua, memeluk seseorang sebagai tanda sayang. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.